Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, masih ngomongin kimia nih. Kita akan bahas soal elektron konfigurasi. Nah, jadi kali ini kita khusus bahas soal. Nah, sebelum kita bahas soal, kira-kira kalian masih ingat nggak bagaimana sih caranya kita menuliskan konfigurasi elektron? Kemudian menghubungkan konfigurasi elektron ini dengan sifat-sifat yang ada di tabel periodik. Nah, kalau seandainya kamu masih bingung atau mungkin lupa, nah tonton dulu ya video ini yang judulnya konfigurasi elektron. Di sana juga ada 3 aturan yang berkaitan dengan konfigurasi elektron. Jika sudah, kamu bisa datang ke video ini lagi untuk sama-sama bahas soal terkait konfigurasi elektron. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Nah, di soal yang pertama ini, dikatakan bahwa gunakan notasi SPDF. Nah, berarti kalau notasi SPDF ya, nggak usah bingung ya kalau soalnya bahasa Inggris gini. Nah, notasi SPDF ini berarti konfigurasinya ya, konfigurasi elektron yang modern ya, atau punyanya yang mekanika kuantum. Ya kan? Bagaimana konfigurasi elektron untuk atom netral Mg dan Mg yang ion. Nah, tuliskan short and long notation. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah menyaksikan video-video sebelumnya, itu pasti paham bagaimana short dan juga long notation. Nah, yuk kita mulai ya. Nah, yang pertama adalah Mg yang netral, berarti yang tidak bermuatan. Nah, di sini ada Z. Nah, ingat ya, Z ini berlaku untuk Mg yang netral, berarti 12. Kita tuliskan dengan notasi SPDF. Berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Nah, ini adalah notasinya, ya kan? Nah, oke. Lalu bagaimana untuk menjadikan ion? Nah, ingat lagi, suatu atom ya atau unsur, dia itu bisa menjadi ion ya kan, menjadi ion Mg apabila seperti apa? Apakah dia menangkap elektron? Nah, ya kan? Atau dia melepaskan elektron. Nah, untuk Mg sendiri, tahu dari mana ya dia melepas atau menangkap elektron? Kita cek pada kulit paling luar. Nah, ini adalah kulit terluarnya. Kok tahu ini kulit terluar ya? Karena yang terakhir kita tulis ya, dan dilihat dari bilangan kuantum utama, ini juga adalah kulit ketiga. Nah, kulit ketiga ya kan, ini kan isinya hanya ada 2 elektron. Nah, kalau misalnya saya gambarkan nih, ini adalah inti, ya kan? Ini kulit pertama. Nah, ya kan, kulit pertama isinya 2 elektron. Kemudian lanjut lagi nih, ini adalah kulit kedua. Nah, kulit kedua ini isinya ada 8 elektron. Nah, harusnya kulit ketiga, kulit ketiga, nah itu harusnya berapa maksimalnya, ya kan? Maksimalnya adalah 18. Itu kalau mau melihat yang maksimalnya. Nah, sehingga di sini kita lihat yang stabil itu adalah yang kulit pertama, ini dia stabil mengikuti duplet, ya. Duplet mengikuti atom helium karena ada 2 elektron. Kulit yang kedua ini dia sudah oktet. Nah, sudah oktet, dia sudah 8 ya kan? Nah, berarti kulit terluar ini ada 2 elektron. Berarti kan kalau mau oktet, dia berarti butuh berapa? Ya kan, kalau mau oktet, dia kurang 6 elektron lagi ya. Sedangkan dia hanya punya 2 elektron. Maka daripada dia menangkap 6 elektron, lebih baik dia melepaskan 2 elektron. Nah, suatu unsur apabila dia menangkap elektron, dia akan membentuk muatan negatif. Sedangkan dia melepaskan elektron akan membentuk muatan positif. Nah,
kita sudah deal ya, ini harus kita buang 2 elektron. Maka ionnya Mg. Nah, ionnya Mg ini adalah 2 plus. Nah, berarti kalau dibuang 2, yang tadinya netralnya adalah 12, maka sisa berapa? Sisa 10. Maka kalau sisa 10 tinggal ditulis nih 1s2, 2s2, 2p6, 3 nggak ada lagi dong 3-nya ya. Kebablasan deh. Oke. Nah, berarti 3-nya udah nggak ada gitu ya. Berarti hanya cukup sampai di 2p6. Ini dia yang 10 ya. Atau ini sama saja dengan neon ya. Gas mulia yang nomor atomnya 10. Berarti untuk yang netral, nah ya, ini saya buat lagi 12 Mg. Ini yang netral ya teman-teman. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Nah, kalau kita jabarkan secara utuh, ini namanya long notation. Jadi apa adanya ya. Tapi kalau saya mau singkat, nah singkat ini tadi kan sudah dibilang kalau 10 itu sama dengan neonnya gas mulia. Berarti neon 3s2. Nah, dengan menyingkat seperti ini namanya short notation ya. Ini short notation, oke? Kalau sudah, ini adalah untuk yang versi netral. Bagaimana dengan yang sudah bermuatan? Nah, kita tulis Mg2+. Nah, berarti kan 1s2, 2s2, 2p6. Nah, ini adalah kalau kita jabarkan secara long ya, long notation. Tapi kalau mau kita singkat, berarti dia langsung saja neon. Oke. Ini adalah jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Lanjut, kita akan jawab soal pertanyaan yang kedua. Write the electron configuration, or dari ini ada atom N, P, dan juga AS. Nah, note their similarities. Jadi kesamaan dari ketiganya ini apa? Oke, kita start dari yang N ya, dia 7. Jadi kalau mau bikin konfigurasi, karena di sini tidak ada keterangan harus apakah yang pakai SPDF, nah kita bisa pakai yang secara sederhana 2,5. Nah, masih ingat ya, ini yang P itu 15, berarti 2,8,5. Sedangkan AS ya kan itu adalah 33, berarti 2,18. Oke, kita hapus ya. Jadi jangan langsung loncat ya teman-teman. Sesuai aturan. Oke. 2,8,18,5. Oke. Berdasarkan konfigurasi sederhana ini ya, kalau misalnya teman-teman tidak puas dengan konfigurasi sederhana, boleh kita buatkan konfigurasi SPDF-nya. 1s2, 2s2, 2p3 ya. Sedangkan P itu 15, berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s. Ini berapa ini? Ini 10, 3s2, 3p3. Nah, kemudian kalau yang AS ini 33 ya. Oke, kita buat dia pelan-pelan aja ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, nah 3p6, kemudian 4s2, 3d10. Ini baru berapa? Ini 10, 20, 30, berarti ini 4p3. Nah, untuk yang AS ya, supaya lebih enak ngebacanya, kita setelah mengurutkan pengisiannya berdasarkan tingkatan energinya, nah ini boleh kita susun dia berdasarkan bilangan kuantum atau kulitnya. Jadi kulitnya ini kita gabungkan. Di 1s2, kemudian kulit 2, 2s2, 2p6. Kulit 3 nih ya, kulit 3 ini kita jadikan 1, 3s2, 3p6, 3d10. Kemudian yang kulit 4, 4s2, 4p3. Nah,
Berdasarkan konfigurasi sederhana dan juga konfigurasi modern, apa sih yang bisa kita ambil? Kalau yang dari sederhana ini kelihatan banget ya. Kalau kita bilang jumlah kulit ini berbeda. N kulitnya 2, P kulitnya 3, sedangkan AS kulitnya ada 4. Dan ini terbukti berdasarkan konfigurasi yang modern. Jadi N punya kulitnya 2, ini kulit pertama, ini kulit yang kedua. P dia punya 3 kulit ya, 1, 2, dan kulit ketiga. Begitu juga dengan AS, dia punya 4 kulit, ini kulit pertama, ini kulit kedua, ini kulit ketiga, ini kulit keempat. Nah, maka yang sama dari ketiga atom ini adalah lihat di elektron valensinya. Oke, ini adalah elektron valensinya sama-sama 5. Cara ngeceknya yang di konfigurasi modern gimana? Ini kulit kedua yang terakhir kan? Nah ini 3, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Begitu juga yang P, ini adalah kulit terakhirnya 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah ini setelah kita urutkan ya, setelah pengisian, jadi mengurutkan SPDF ini ya tidak boleh pada saat akan menuliskan pertama kali atau pada saat akan mengisikan elektron pertama kali ya, karena kita harus tetap sesuai dengan aturan dari energi yang paling rendah ke energi yang paling tinggi. Kalau sudah selesai, sekiranya bisa diurutkan, baru kita urutkan berdasarkan bilangan atau nomor ini ya, nomor kulitnya. Nah ini adalah kulit terakhir, 2 ditambah 3, nah ini adalah 5. Sehingga 5 ini menunjukkan apa sih sebenarnya? Nah, kalau dari yang konfigurasi sederhana, elektron valensi ini menunjukkan apa? Golongan. Nah, sedangkan kalau konfigurasi yang modern, nah jumlah elektron pun juga sama ya, menunjukkan golongan. Golongan apa sih? Golongan unsur atau atom pada tabel SPU ya kan, berarti N, P dan juga AS masuk pada golongan 5A. Loh kenapa kok 5A? Karena untuk golongan A ini dia kategorinya adalah blok S dan juga P. Jadi di sini kita kelihatan ya. Untuk konfigurasinya yang paling akhir ini, nah bloknya ini adalah S dan juga P. Oke, berarti kesamaan dari ketiga atom-atom atau unsur ini dia sama-sama terletak di golongan 5A pada tabel SPU, sistem periodik unsur. Oke. Kita lanjut lagi soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga ini kelihatannya banyak yang ditanyakan, padahal sebenarnya sederhana banget. Nah, di sini kita punya kalium, nomor atomnya 19. Nah, kita cek dulu deh apa sih yang diminta. Yang pertama, tuliskan konfigurasi elektronnya. Oke, kita bisa tuliskan. Mau pakai yang 2881, ya kan? Atau kita mau pakai yang 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Ini berapa nih? 10, 3P6, dan 4S1. Nah ya, boleh ya mau pakai yang sederhana atau yang pakai konfigurasi modern. Kemudian tentukan dia ada di periode berapa. Nah, periode. Nah, jadi sambil mengingat-ingat ya. Kalau kita melihatnya berdasarkan konfigurasi yang sederhana, nah ya kan jumlah kulit ya. Ini yang sederhana ya. Jadi saya bedakan jumlah kulit ini sama dengan nomor periode, ya kan? Tapi ini berlakunya itu tidak untuk semuanya ya, sebenarnya yang tertentu saja. Biasanya untuk yang Z-nya itu ya besar sama dengan 20 ya, kurang lebih, yang lebih valid. Nah, tapi kalau misalnya kita gunakan konfigurasi yang modern, nah ini saya buat ya ulernya ke sini. Nah, jadi di sini kita melihatnya itu adalah N ya kan, ini bilangan
kuantum utama ini menunjukkan kulit utama. Berarti menunjukkan nomor periodenya. Berarti kelihatan ya kalau misalnya kita pakai konfigurasi lama berarti 1, 2, 3, 4. Kalau pakai yang secara modern ini juga 4. Artinya K ya kan ada di periode 4. Lalu dia ada di golongan berapa? Nah, golongan berapa? Kalau yang konfigurasi lama ini ya kan? Untuk konfigurasi lama elektron valensi ya kan, jumlah elektron valensi atau angka elektron valensi ini sama dengan golongan. Nah, sedangkan kalau yang ini yang modern ya, jumlah elektron yang terisi pada kulit terakhir, nah ya kan elektron pada kulit terakhir itu sama sebenarnya prinsipnya, kulit terakhir atau terluar ini akan sama dengan nomor atau golongan berapanya. Jadi terlihat ya di sini dia ada 1, di sini elektron juga 1. Berarti dia ada di golongan 1. Nah, permasalahannya 1A atau 1B. Nah, ingat aja golongan A ya kan, golongan A itu dia bloknya, jadi golongan A, nah itu dia bloknya S dan P, sedangkan untuk yang B itu biasanya S dan D, bisa juga ada F ya. Berarti karena di sini suborbitalnya adalah S, nah maka dia golongannya 1A. Nah, kemudian yang ditanyakan lagi adalah ada berapa elektron valensinya? Nah, terlihat ya elektron valensinya hanya ada, ini jawabannya hanya ada 1 elektron. Kemudian ada berapa jumlah sel atau kulit? Nah, jumlah kulit tadi sama ya dengan jumlah periode atau nomor periode. Dia punya 4 kulit ya. Nih ya, kelihatan kan kulit pertama 1, kulit kedua, kulit ketiga, dan kulit keempat. Nah, kemudian ditanya lagi ya kan, apa subsel atau subkulit yang dimiliki oleh K? Nah, subkulit ya, subkulit yang terakhir. Nah, ini kalau subkulit yang terakhir berarti adalah siapa subkulit yang terakhir? S ya. Jadi subkulit yang terakhirnya adalah S. Oke. Nah, atau kalau mau melihat subkulit secara keseluruhan berarti ada S dan juga P ya. Jadi di sini kan kalau yang untuk kulit pertama dia punya subkulit S. Kalau kulit yang kedua dia punya subkulit S dan juga P. Kulit ketiga subkulit S dan juga P. Kulit yang terakhir dia hanya punya yang S. Nah, demikian cara kita menjawab pertanyaan yang keempat. Kemudian, nah ini pertanyaan yang terakhir ya kalau nggak salah. Nah, ini gampang banget ya. Mungkin kalau ngelihat soalnya tuh kayak apaan coba yang ditanyakan. Nah, ini sudah saya tandai fokus pada elektron valensinya saja ya. Berarti hanya pada apa? Elektron terluarnya saja. Jadi nggak usah bingung-bingung ngelihatnya ya kan. Nah, ini ditanyakan how many valence electron does each atom have. Jadi ada berapa banyak sih elektron valensi yang dimiliki oleh tiap-tiap atom. Jadi di sini kan ada atom fluor, ada Cl, ada Br, ada iodida. Yang ditanya elektron valensinya itu berapa gitu kan. Nah, karena di sini sudah ada gambarnya, teman-teman tinggal hitung aja. Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti fluor punya 7. Nah, karena ini mereka adalah satu golongan, ya. Ini kan golongan yang sangat umum ya. Golongan apa? Halogen. Maka kalau dia satu golongan, nah biasanya elektron valensinya pun sama. Ya, berarti kalau elektron valensinya sama yaitu berarti 7 semua. Kalau elektron valensinya 7 sama aja dia berada di golongan
7. Karena halogen ini terkenal kan, sebelahnya gas mulia, berarti dia masuk golongan 7A. Oke, berarti ini semuanya 7, 7, 7. Oke, berarti semua elektron valensi dari masing-masing FClBrI adalah 7. Oke, berarti kita sudah selesai mengerjakan contoh-contoh soal yang berkaitan dengan konfigurasi elektron. Nah, ternyata ada lagi satu soal. Nah, ini adalah soal yang kelima. Nah, ini soal yang terakhir nih. Ini beneran terakhir kayaknya. Nah, di sini kita punya 4 buah konfigurasi elektron, ya kan? Dari setiap unsur. Nah, di sini kita diminta untuk mencocokkan konfigurasi elektron yang ada di sebelah kiri, ya kan, dengan struktur Lewis yang ada di sebelah kanan. Ini adalah struktur Lewis, ya. Kemudian ada tambahan lagi pertanyaan, satu di antara keempat ini merupakan Nobel gas. Nobel gas ini adalah gas mulia atau golongan 8A. Nah, kemudian dia tanya, bisa nggak kamu menemukan? Nah, sebutkan yang mana dia. Oke. Kita akan cek satu per satu. Nah, ini yang pertama. Kita lihat konfigurasi elektronnya. Nah, seperti yang saya katakan, jika pengisiannya sudah sesuai dari energi yang tinggi ke rendah, maka kita boleh mengurutkan berdasarkan kulitnya. Berarti kan di sini karena 1, 2, nah 3, nah harusnya kalau kita urutkan setelah 3P6, ini adalah 3D10. Lanjut lagi 4S2 dan 4P6. Nah, karena 4 ya di sini adalah kulit valensi ya atau kulit terluar. Nah, di sini kita cek elektronnya ada berapa? 2 ditambah 6 berarti di sini ada 8 elektron. Maka kalau mau digambarkan ya harus ketemu 8 dong ya. Nah, kira-kira yang 8 mana? Yang ini berarti nomor 4. Nah, kalau yang ini kan sudah sejajar nih, maksudnya sudah berurutan ya untuk kulitnya, tidak ada masalah. Maka kita cek, nah kulit terakhirnya adalah angka 3 yang paling besar. Nah, yang paling besar ya. Jadi nggak usah bingung, angka yang besar itu sama dengan kulit terluar ya. Dan pastikan angka ini sama ya, nggak boleh 3 sama 4 ya. 3 ya sama 3, 4 ya sama 4. Kita jumlahkan saja ini elektronnya. 2 tambah 3 sama dengan 5. Cek elektron valensinya yang 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Berarti angka 1. Kemudian yang ini, yang urutan ketiga. Nah, di sini juga sama ya, kita akan urutkan. Jadi ini kan belum diurutkan. Tapi cara pengisian elektronnya tetap seperti ini. Karena berdasarkan apa? Berdasarkan tingkat energi. Nah, kalau misalnya sudah diisi sesuai dengan tingkat energi, sudah selesai, finish. Nah, ini kita boleh mengurutkan kalau memang bisa untuk diurutkan. Berarti setelah 3P6, 3D10, 4S2, 4P6, dan 5S2. Berarti angka yang besar adalah angka 5. Dia adalah kulit terluar. Dia punya berapa elektron? Hanya 2 elektron. Maka ini ya, ini kita tuliskan angka 2. Oke, lanjut lagi di sini. Ini adalah kulit terluar, 2 ditambah 4 sama dengan 6 elektron. Maka sisanya adalah yang nomor 3. Ingat, gas mulia golongan 8A. Golongan ini sama dengan jumlah elektron valensi. Jadi yang elektron valensinya sama dengan 8 elektron, maka ini adalah golongan gas mulia. Berarti yang gas mulia yang mana? Yang ini ya. Nah, ini adalah gas mulia. Apa nama unsurnya? Nah, itu hitung aja ya. 2, oh ini berapa? Ini 10, 20, 30, 36. 36 ini apa ya? Berarti heboh negara Arab karena serangan ranjau. Ya, ini 2, ini 10, ini 18, ini ya 36 ya. Nah, ini deh. Ya kan? Berarti ini adalah yang kripton.
kripton ya. Kripton berarti ada 18. Kripton adalah nomor atomnya 36. Nah, demikian ya yang kita bisa jelaskan di pertanyaan nomor 5. Oke. Nah, di next video, kita akan bahas soal mengenai bilangan kuantum. Oke. Terima kasih. Demikian saya akhiri. Salam